Selamat malam rekan-rekan trader sekalian. Masih bersama kami dari grup trading pemula. Pada video kali ini kita membahas bagaimana cara mencari area support dan resisten secara cepat dengan menggunakan aplikasi TradingView. Gunanya apa area resisten dan support? Supaya kita tahu di mana kita harus buy, sell, cut loss, ataupun akan melakukan take profit. Tampilan depan TradingView bisa dilihat seperti ini. Lalu kita pilih chart. Ya. Ini kebetulan saya udah ada indikator, saya matikan dulu. Nah, ini untuk milih kode sahamnya bisa rekan-rekan pilih di sini. Ya, tinggal dicari sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Di sini saya akan mencoba analisa saham Toys ya. Sunindo Adi Perkasa Tbk. Nanti karena kebetulan di sini juga Toys banyak, mungkin kalau milih ya, kita pilih sini yang indeksnya yang IDX ya. Nah, ini sahamnya sampai per tanggal hari ini, tanggal 2 September. Ditutup di angka di harga 202 ya. Nah, sebelum kita mencari area support dan resist, kita gunakan dulu indikator ya. Gunanya untuk menunjang pengambil keputusan kita. Di sini bisa rekan-rekan pilih indikator. Ya, tinggal pilih. Nah, di sini kita menggunakan cukup dengan menggunakan moving average. Ini ya. Di sini saya menggunakan 3 garis MA. Jadi saya klik 3 kali. Nanti bisa rekan-rekan untuk menggunakan mungkin menambah dengan stokastik boleh, dengan MACD boleh. Ya. Itu sesuai kebutuhan rekan-rekan. Nah, tampilannya akan muncul di sini MA3. Nah, di sini kita ubah settingannya ya. Ini saya pilih untuk panjangnya 3 dengan warna putih. Untuk ganti warnanya tinggal rekan-rekan atur sendiri, dengan ketebalannya juga diatur sendiri. Yang kedua, saya milih warna kuning ya. Kuning tebal sendiri dengan panjangnya 9. Yang ketiga, saya pilih dengan panjang 59 ya. Dan warnanya oranye. Jadi tinggal diatur sendiri. Ya, jadi untuk panjang garis MA ini sebenarnya rekan-rekan juga tidak harus ngikutin ya. Ini sesuai kebutuhan masing-masing aja. Bisa dengan nanti rekan-rekan mengubah jadi MA5 dengan MA10 boleh. Atau mungkin dengan MA5 10 20 atau mungkin 5 10 60 bebas ya. Kenapa saya pakai MA3, MA9 atau dengan saya rubah jadi MA59 karena kebetulan style saya juga fast trade, saya ngambil yang lebih kecil ya untuk panjangnya. Dan ini ketiga garis ini menurut saya sudah cukup mewakili saya untuk mengambil keputusan. Sini sudah kita lihat. Harga sekarang Toys itu ada di 202 dan itu kebetulan berada di atas ketiga garis MA ya. Ini MA59, ini MA9 dan ini MA3. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat selama dia ada di atas garis MA berarti kita anggap dia uptrend ya. Untuk menentukan garis support dan resist ya, ada 2 cara. Cara pertama mungkin cara manual, mungkin rekan-rekan mungkin dengan istilahnya mungkin tarik garis sendiri. Ya, cara kedua dengan menggunakan bantuan tools ya. Fibonacci retracement. Nanti kita bahas satu-satu dulu. Untuk manual mungkin seperti ini.
Di sini toysnya kita untuk mencari daerah resistnya udah pasti di bawah dari harga sekarang. Nah, di sini juga kebetulan karena ada MA-nya, MA3-nya ada di 194 ya. Berarti posisinya ada di sini, pas di ujung jarum bawah candlenya. Ini bisa kita jadikan support. Yang kedua, kita anggap di sini ya, di 179. Ya, mungkin mau ditambah lagi boleh. Mungkin mau di sini, di ujung sini boleh, atau di sini boleh. Itu bisa kita atur sendiri ya. Seperti itu. Untuk atasnya mungkin resistnya saya mungkin akan di 126. Ujung sini saya tambahin jadi untuk ini saya ganti warna jadi warna hijau ya. Dan di atasnya di sini di 202, di 2 sorry, di 240 saya juga bikin. Nah, syarat untuk menentukan garis ini harus ada 2 atau lebih candle yang ketemu ya ujungnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat di sini 1, di sini lagi ya. Ada 2, 3, 4, 5, ini kan ketemu ya. Semakin banyak candle yang ketemu dengan di garis yang sejajar ini, berarti itu semakin bagus ya. Gitu. Ada yang bilang semakin banyak ketemu candlenya, berarti itu boleh dibilang jadi support atau resist terkuat. Untuk cara manualnya seperti itu, ya. Atau bisa kita juga menggunakan bantuan MA di sini ada MA3 di 194, saya anggap di sini merupakan support juga, dan sini juga di MA9 di 144 juga support ya. Jadi selama candlenya tidak tembus dari MA3 ini, berarti kita posisinya ini masih kita anggap sebagai uptrend. Dan ini juga bisa kita lihat di sini udah sejajar kita menggunakan bantuan trendline ini. Garis trendline, ini garis trendline banyak ya, tinggal pilih. Saya gunakan di atas. Ini kan bisa kita tarik. Ini udah sejajar dia. Ya. Jadi kalau sini kita bisa lihat potensi besok kira-kira kalau dia masih di atas garis MA di sini, berarti paling bisa mencapai di 246. Bisa di sini kita bisa lihat di 246, 248 ya. Gitu. Selama dia masih di atas garis MA-nya. Di sini bisa kita tambahin mungkin 246, 248. Nah, nah ini cara untuk manual ya. Untuk cara manual. Nah, cara yang kedua kita menggunakan bantuan tools Fibonacci retracement ya. Kita pilih Fibonacci retracement di sini ya. Nah, tapi untuk sebelum kita menggunakan garis Fibonacci retracement ini, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu area titik tertinggi dan titik terendahnya. Ya. Kapan itu dibilang titik tertinggi? Jika sudah bisa membentuk seperti huruf A ya. Ini saya hapus dulu biar gampang. Kalau untuk titik terendahnya bisa membentuk seperti huruf V. Ya, huruf A, huruf V. Kalau misalnya kalau di sini kan kita lumayan sulit yang ngelihatnya ya. Di sini bisa kita anggap sebagai huruf V. Ya. Kita anggap mungkin jadi huruf V. Bisa. Nah, ini mungkin kita anggap ini kita jadikan huruf A. Jadi kita anggap di titik tertinggi. Nah, itu untuk mungkin
caranya ya, syarat untuk Fibo itu kita harus bisa menentukan titik tertinggi dan titik terendah. Gitu. Untuk lebih memudahkan kita untuk mencari di mana itu titik tertinggi dan titik terendah, ya, kita bisa mengganti ya. Candle ini kita ganti dulu. Kita menggantikan dengan line. Nah, di sini mungkin rekan-rekan bisa lihat ya. Ini belum bisa ditentukan dibilang titik tertinggi karena dia belum bisa membentuk seperti huruf A ya. Kalau ini bisa kita anggap sebagai titik tertinggi karena sudah bisa membentuk. Huruf V-nya di sini juga bisa membentuk, di sini juga bisa membentuk ya. Di sini juga banyak ya di sini ya, bisa kita pilih. Nah, kita minta bantuan kita rubah dulu jadi line seperti ini biar gampang. Nah, kita tinggal pilih toolsnya untuk Fibo ya, Fibonacci retracement. Nah, kita tentukan dari titik tertinggi dan titik terendah. Itu kita untuk mencari area support ya. Kalau untuk area resist berarti dari rendah ke tinggi. Ini posisinya karena ada di sini ya. Jadi udah lumayan tinggi. Jadi kita ambil, kita anggap di sini titik terendah. Kita bisa tarik. Nah, ini kita juga sesuai kebutuhan kita. Kita juga bisa kita sesuaikan dengan posisi harga sekarang ya. Dan posisi harganya udah di 202. Kita bisa ambil daerah sini. Ya, kita anggap daerah sini. Ya, ini kita bisa sudah dapat ya. Untuk area support resistnya kita sudah dapat. Nah, ini mungkin kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, di sini rekan-rekan udah bisa lihat ya. Di sini untuk garis tengahnya itu ada di 184. Dan posisi di atasnya ada di 212, 230, 244, 258. Ya. Sekarang posisi tosnya ada di 202. Jadi kalau bisa kemungkinan besok dia naik lagi, berarti bisa ke 212, 230 ya, bisa lanjut ke situ. Atau mungkin bisa lanjut lagi nanti naik ke 244. Tapi jika dia turun, ya berarti kan dia ke daerah support ya, masuk ke support. Sini supportnya udah dibatasi ada di 194. Kalau tembus dari 194, berarti dia bisa ke 184. Turun lagi bisa ke 158. Seperti itu. Ya. Untuk lebih meyakinkan untuk supportnya, kita bisa tarik dari tadi dari terendah ke tinggi, sekarang dari tinggi ke rendah kita tarik. Nah, ini untuk mencari support. Ya. Nah, untuk di Fibonacci retracement sendiri ada yang kita harus rubah settingannya. Ini bisa diklik 2 kali. Ya. Di sini mungkin rekan-rekan bisa ikutin ya harga-harga yang tulis di sini. Tinggal diikutin aja. Dan di sini juga bisa diganti ya. Kita ganti jadi persen. Dan mungkin labelnya mungkin kebetulan mungkin yang ada yang di sebelah kiri kita rubah jadi ke kanan. Di sini kita ganti. Tapi yang paling penting itu angka-angka ini tinggal diganti dengan mengikutin. Oke, jika sudah selesai, ya kita udah bisa dapat ya. Kita udah bisa menentukan. Ini kita mau rubah lagi jadi candle boleh. Jadi kita di sini udah bisa. Jadi besok bisa, jika kita mau masuk lagi ke toys, kita sudah tahu ya. Untuk area entry itu ada di mana, area kita melakukan take profit di mana nanti untuk sell juga. Atau mungkin kita mau cut loss atau apa, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa ikutin. Jadi kita udah punya trading plan sendiri. Ya. Nah, saya rasa itu basicnya ya, untuk basic untuk cara cepat untuk menentukan support dan resist. Semoga rekan-rekan
bisa mengikutinya dan video ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Itu saya ucapkan terima kasih dan selamat malam ya.